Kaum muslimin jemaah Jum'ah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan bersusah payah kita menjaga daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah. Hari ini Jumat menjadi Jumat keempat pada bulan Syawal. Hari ke-24 di bulan Syawal 1445 Hijriah. Berarti sudah 24 hari sudah Ramadan kita lewatkan. Maka alim ulama katakan bahwa setelah bulan Ramadan, maka manusia ini menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah, kelompok pertama adalah orang yang setelah Ramadan berubah menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Lebih baik akhlaknya, lebih taat ibadahnya, lebih banyak amal solehnya, dan lebih takut berbuat dosanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok yang pertama ini. Karena inilah ciri-ciri orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yaitu tetap istiqomah, menjaga ketakwaan dan ketaatannya setelah selesai bulan Ramadan. Dulu ketika Ramadan kita berpuasa, maka masuk bulan Syawal, lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang keutamaannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dulu selama Ramadan rajin sholat berjamaah ke masjid, maka setelah Ramadan tetap rajin sholat ke masjid. Dulu ketika Ramadan rajin tarawih dan witir, maka setelah Ramadan kita lanjutkan dengan tahajud. Salat-salat sunat lainnya tetap kita jaga dan terus kita lakukan. Kalau ketika Ramadan rajin bersedekah, maka setelah Ramadan harus tetap banyak bersedekah. Ketika Ramadan rajin baca Quran, maka setelah Ramadan terus pertahankan. Kalau ketika Ramadan takut membicarakan aib orang lain, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, maka setelah Ramadan harus lebih takut berbuat dosa dan tetap menjauhi maksiat. Kalau semua ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil mencapai tujuan daripada ibadah puasa, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang sebelum Ramadan suka berbuat dosa, lalai dalam beribadah, lebih banyak melakukan perbuatan sia-sia. Tapi ketika datang bulan Ramadan, mereka berhenti dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, ikut berpuasa, jadi rajin sholatnya, banyak amalnya. Namun sayang, setelah Ramadan berlalu, tak istiqomah dengan ketaatannya, tak bisa menjaga ketakwaannya, sehingga ia kembali seperti semula, kembali lalai, kembali malas beribadah, kembali melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini adalah kelompok orang-orang yang ketaatannya hanya musiman saja. Padahal bulan Ramadan bukanlah sekedar bulan untuk menumpuk amal, tetapi Ramadan adalah bulan melatih diri untuk beramal, melatih diri untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut makan dan minum meskipun makanan dan minuman itu halal, takut melihat yang haram, takut menceritakan aib orang, takut hati berprasangka buruk kepada orang lain. Maka setelah 1 bulan lamanya ditanamkan rasa takut kepada Allah itu, harusnya rasa takut itu juga bisa kita bawa keluar dari Ramadan, masuk ke bulan Syawal ini. Kita bawa dan kita jaga sampai kita mati. Jangan sampai ketika Ramadan selesai pula ketaatan kita. Jangan sampai dengan masuknya bulan Syawal kembali pula kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kembali melakukan dosa dan kejahatan. Berarti gagal pendidikan Ramadan yang telah kita tempuh selama bulan lainnya. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah. Kelompok yang ketiga adalah orang yang sebelum Ramadan. Ketika Ramadan dan setelah Ramadan mereka sama saja. Tetap lalai, tetap berbuat dosa dan tetap sombong dengan kemungkarannya. Tetap larut dalam kemaksiatannya.
Padahal bulan Ramadan adalah musimnya kebaikan, kesempatan terbaik bertaubat dan memperbanyak amal soleh. Tapi ya biarkan berlalu begitu saja. Namun meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala tetap masih sayang kepada hambanya. Di dalam surat Al-Fatir ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sekiranya Allah menghukum manusia karena dosa yang telah mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satupun yang hidup di bumi ini. Seandainya Allah mau, hadirin yang mulia, dengan sangat mudah sekali bisa Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada orang-orang yang ingkar. Dalam sekedip mata bisa Allah hancurkan orang-orang yang sombong. Dalam sekedip bisa Allah matikan semua para pelaku dosa dan maksiat itu. Namun sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah lebih dulu tercurah untuk hambanya. Allah tangguhkan hukumannya untuk orang-orang yang berbuat dosa itu. Sengaja Allah panjangkan usianya, Allah ulur waktunya, Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Allah sampaikan umurnya di hari raya Idul Fitri, dan Allah masih memberinya nikmat hidup sampai di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Untuk apa hadirin yang mulia? Allah mereka berikan kesempatan untuk bertaubat. Dosa-dosanya yang masih begitu banyak, dan Allah itu sayang kepada hambanya. Allah ingin ketika hamba itu menghadapnya dalam keadaan bersih dari segala dosa. Tapi kebanyakan hamba itulah yang tak sayang pada dirinya sendiri, yang suka menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Maka mari kita sama-sama merenung di hari Jumat yang mulia ini. Mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dan Allah terima taubat kita. Barakallahu li wa lakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.